Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Ramadhani, Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Psikologi, UIN Raden Fatah, Palembang, dari kelas PI 6 Angkatan 2023 dengan NIM 2304-1460216. Di sini saya akan mempresentasikan dasar dari Depression Anxiety Stress Scale 21 sebagai rangka memenuhi tugas mata kuliah tes inventory. Oke, langsung saja. Yang pertama tentunya kita akan mulai dari definisi nih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Depression Anxiety Stress Scale 21 atau biasa disingkat dengan DASS 21 ini? Jadi DASS 21 ini merupakan salah satu instrumen pengukuran dengan konstruk multidimensi untuk mengukur depresi, kecemasan, dan stres yang banyak digunakan oleh para peneliti baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi ini bisa dibilang kayak instrumen yang mengukur bagaimana screening awal terhadap depresi, kecemasan, juga stres yang dialami oleh seorang individu, teman-teman. Tentunya tujuan penggunaan dari DASS 21 ini ialah sebagai alat ukur emosi negatif dari depresi, kecemasan, dan stres yang tentunya sekarang ini sudah semakin banyak digunakan untuk mengetahui nih lokus gangguan emosional di Indonesia, khususnya pada kelompok dewasa awal. DASS 21 ini juga bisa atau biasa membantu psikolog mengidentifikasi status kesehatan mental dan kebutuhan pasien. Nah, apa saja sih faktor yang dilihat oleh skala ini? Jadi skala ini fokus terhadap 3 faktor, teman-teman, yaitu yang pertama tentunya depresi, yang kedua ada stres, dan yang ketiga ada kecemasan, yang tentunya nanti akan dibagi-bagi lagi nih menjadi berbagai item yang jumlahnya totalnya itu ada 21 item. Selanjutnya ialah administrasi dari DASS 21. Responden menilai sejauh mana setiap pernyataan berlaku bagi mereka selama seminggu terakhir menggunakan skala Likert 4 poin, berkisar dari 0 yang merupakan sama sekali tidak berlaku bagi saya, hingga 4 yaitu sangat berlaku bagi saya atau sebagian besar waktu berlaku bagi saya. Jadi, para responden tersebut menilai bagaimanakah pernyataan tersebut yang tercantum dalam DASS itu linear terhadap mereka. Pada tahap scoring, item terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam masing-masing dimensinya, yaitu dimensi stres, kecemasan, dan depresi. Setelah itu, skor tiap dimensi dari total item tadi dijumlahkan. Setelah masing-masing dimensi menunjukkan berapa skornya, maka skor tersebut dikalikan 2 untuk menyetarakan DASS 42 yang itemnya itu 2 kali lebih banyak daripada DASS 21. Hasil akhir dari masing-masing dimensi dapat langsung diinterpretasikan menurut tinggi rendahnya masing-masing dimensi. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari DASS 21 ini? Jadi, skala ini itu mengukur ke tingkat keparahan gejala depresi, stres, dan kecemasan, serta bukan berfungsi sebagai alat diagnosis utama begitu. Jadi kayak setelah mereka melakukan tes ini, mereka nggak bisa langsung tahu nih apakah jenis depresinya misalnya atau pada klasifikasi mana, tapi mereka lebih ke arah bagaimana tingkatan dari gejala mereka begitu. Apakah termasuk rendah, parah, atau semacamnya. Cocok digunakan bagi orang dewasa dan remaja dalam berbagai situasi. Nantinya hasil dari scoring ini akan menentukan masuk ke dalam manakah kategori subjek. Setiap faktor atau skala masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi, total dari interpretasinya sama-sama 5, namun angka dari skalanya juga berbeda-beda. Untuk kategori normal di depresi itu di angka 0 hingga 9, lalu 0 sampai 7 di anxiety dan stress 0 sampai 14. Untuk kategori mild pada depresi itu 10 hingga 13, anxiety di 8 hingga 9, dan stress di 15 hingga 18. Kalau moderat untuk depresi di angka 14 hingga 20, anxiety di angka 10 hingga 14, dan stres di angka 19 hingga 25. Untuk poin severe atau tingkatan dari severe
itu pada depression 21 hingga 27, anxiety itu 15 hingga 19, stres itu 26 hingga 33. Dan yang terakhir adalah extremely severe, di mana depression itu 28 ke atas ya skornya. Kalau anxiety 20 ke atas dan stres 34 ke atas. Oke, dan berikut daftar beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembawaan materi kali ini. Baik, sekian penjelasan kali ini. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.